Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Putri Marhama dengan NIM G1 S121051 dari Prodi Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintetis dan reaksi kimia dari senyawa eter dan fenol. Eter yaitu senyawa kimia yang memiliki gugus eter seperti atom oksigen yang diikat-ikat substituen alkil atau aril. Gugus fungsional dari eter disebut gugus alkoksi dengan rantai R-omin atau fenoksi AR-omin. Biasanya dipakai sebagai pelarut dan obat bius. Molekul eter tidak dapat membentuk ikatan hidrogen sehingga titik didihnya lebih rendah. Dikenal sebagai anestetik umum. Definisi eter siklik yang memiliki eter sebagai bagian dari cincin disebut eter siklik. Di antara eter siklik, eter cincin beranggota 3 yang sangat tegang memiliki 3 atom di cincin disebut epoksida dan memiliki sifat unik dibandingkan eter lainnya. Senyawa eter dapat juga berbentuk siklik. Eter siklik yang beranggotakan 3 termasuk golongan epoksida dan merupakan hasil oksidasi dari alkena. Contoh yang paling sederhana adalah etilen oksida atau lebih dikenal dengan nama oksirana. Oleh karena itu, nama senyawa epoksida sering diturunkan dari nama alkenanya sebelum dioksidasi menjadi eter dan diberi akhiran oksida atau dengan nama kedua alkil yang terikat pada oksirana dan diberikan akhiran oksirana. Eter siklik epoksida. Senyawa epoksida merupakan senyawa siklik memiliki cincin beranggota 3 termasuk 1 atom oksigen. Beberapa contoh senyawa epoksida di antara berikut ini. Yang pertama yaitu oksirane, etilenoksida, oktane, oksolane, tetrahidrofuran, oksane, tetrahidropiran, etilen oksida, propilenoksida, 2,3 epoksi pentanoksirana. Senyawa-senyawa pada gambar di atas merupakan senyawa eter siklis yang mirip formula strukturnya dengan senyawa krom eter. Hubungan eter siklik dengan epoksida. Epoksida adalah eter siklik dengan cincin 3 anggota dalam tata nama IUPAC. Epoksida disebut oksirana. Epoksida paling sederhana memiliki nama umum etilena oksida. Hubungan eter dengan epoksida adalah senyawa eter siklik dengan cincin yang memiliki 3 anggota. Struktur yang dasar dari sebuah epoksida berisi sebuah atom oksigen yang diikat pada 2 atom karbon berdekatan yang lebih simpleks. Regangan cincin beranggota 3 membuat epoksida jauh lebih reaktif daripada eter asiklik biasa. Etilen oksida secara ekonomis adalah epoksida yang paling penting dan dibuat dari oksidasi etilen di atas katalis perak. Ini digunakan sebagai fumigan untuk membuat antibeku, etilen glikol, dan senyawa bermanfaat lainnya. Epoksida yang telah kompleks biasanya dibuat dengan epoksida alkena, sering menggunakan asam peroksida RCO3H untuk mentransfer atom oksigen. Reaksi senyawa eter. Reaksi senyawa eter dengan asam halida atau disebut dengan HX, senyawa epoksidasi dengan senyawa alkena, reaksi epoksidasi dengan senyawa asam, reaksi epoksida dengan asam halida, reaksi epoksida dengan Regen-Grignard. Yang pertama yaitu reaksi senyawa eter, reaksi eter dengan asam halida atau HX. Seperti contoh di gambar yaitu reaksi eter dengan asam iodida. Reaksi yang kedua, reaksi senyawa eter epoksida dengan senyawa alkena. Seperti contoh di gambar yaitu mekanisme reaksi epoksida, senyawa alkena menjadi peroksida, epoksida menjadi direaksikan dengan asam karboksilat dan menjadilah glikol. Yang ketiga yaitu reaksi senyawa eter epoksida dengan senyawa asam. Seperti contoh di gambar yaitu reaksi epoksida siklis dengan asam dalam pelarut metanol. H+ direaksikan dengan H3COH. Yang keempat yaitu ada reaksi senyawa eter epoksida dengan asam halida. Seperti di gambar yaitu mekanisme reaksi epoksida dengan asam halida. Yang selanjutnya yaitu reaksi senyawa eter, reaksi epoksida dengan Regen-Grignard. Seperti contoh di gambar yaitu reaksi senyawa epoksida dengan Regen-Grignard 4.
Sintetis senyawa eter. Pembuatan senyawa eter dapat dilakukan dalam laboratorium maupun dalam industri. Eter sederhana biasanya dapat disintetis dalam industri. Misalnya senyawa dimetil eter, dietil eter, diisopropil eter, dan dibutil eter dengan cara mereaksikan alkohol dengan asam sulfat melalui reaksi dehidrasi. Seperti contoh pada gambar yaitu sintetis senyawa dietil eter. Sintesis senyawa eter, mekanisme reaksi sintetis senyawa dietil eter diawali dengan pembentukan ion oksonium terhadap alkohol yang terbentuk karena adanya serangan nukleofil atau alkohol terhadap proton dari katalis asam sulfat. Reaksi kondensasi lain senyawa 1-butanol dengan katalis asam sulfat pada suhu 130 derajat Celcius menghasilkan dibutil eter sebanyak 60%. Reaksi tersebut merupakan reaksi yang dapat digunakan dalam pembuatan senyawa dibutil eter secara komersial. Seperti yang terlihat pada gambar, yaitu contoh pembuatan senyawa dibutil eter secara komersial. 2CH3, CH2, CH2, CH2OH, H2SO4 130 derajat Celcius direaksikan dengan CH3, CH2, 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 O, CH2, 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 CH3 direaksikan dengan H2O. Dalam industri, dietil eter dibuat dari etanol dengan katalis Al2O3 pada suhu sekitar 300 derajat Celcius. Reaksi pembuatan senyawa dietil eter dalam skala industri, seperti yang terlihat pada contoh, yaitu sintetis senyawa dietil eter dalam industri. Pembuatan senyawa eter dapat dilakukan dengan melakukan sintetis Williamson, yaitu dengan mereaksikan alkil halida atau RX dengan alkali alkoksida RO Na+, atau fenoksida PH-Na+, melalui reaksi substitusi nukleofilik dari ion alkoksida RO- alkil halida yang mempunyai muatan parsial positif, seperti yang terlihat pada contoh, yaitu sintetis Williamson senyawa eter. Eter siklik dapat disintetiskan dari alkanadiol dengan bantuan katalis asam sulfat panas. Pembuatan eter siklis tersebut dapat dibuat dari alkanadiol primer, sekunder, maupun tersier. Reaksi epoksida yaitu reaksi oksidasi ikatan terangkap dalam minyak oleh oksigen aktif membentuk senyawa epoksida. Yang kedua itu reaksi tiol. Reaksi tiol adalah sebuah senyawa yang mengandung gugus fungsi yang terdiri dari atom sulfur dan atom hidrogen atau SH. Seperti yang terlihat pada contoh, NaOH direaksikan dengan H2O. Definisi reaksi sulfida dan skema reaksi. Sulfida adalah anion yang belerang yang paling sederhana. Sulfida adalah suatu anion anorganik dari belerang atau sulfur dengan rumus kimia Sa2-. Ia tidak memberi warna pada garam sulfida, oleh karena diklasifikasikan sebagai basa kuat, larutan encer garamnya seperti natrium sulfida atau Na2S bersifat korosif dan dapat menyerang kulit. Skema reaksinya dapat dilihat pada gambar tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.